Seorang pria tewas tertimpa tembok di sebuah bangunan kosong di Penjaringan, Jakarta Utara. Syahrun, warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tewas setelah tertimpa beton lantai sebuah pabrik minyak wangi di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Petugas menggunakan 2 unit alat bor untuk menghancurkan puing-puing beton yang menutupi jasad korban. Setelah hampir 3 jam, akhirnya jasad Syahrun bisa diangkat dari reruntuhan. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna kepentingan autopsi. Sementara itu, seorang teman korban berhasil menyelamatkan diri saat bangunan runtuh. Ribuan warga Jayapura malam tadi antri untuk mendapatkan tiket gratis penutupan PON ke-20 Papua di Stadion Lukas NMB. Beberapa warga sempat pingsan, bahkan ada yang harus dilarikan ke rumah sakit. Ribuan warga Jayapura antre hingga malam di pelataran kantor Dinas Otonom Provinsi Papua di Kota Raja Abepura, Jayapura demi mendapatkan tiket gratis penutupan PON Papua ke-20. Ratusan warga berhimpitan tak lagi mematuhi protokol kesehatan. Antrian sempat ricuh lantaran tiket belum juga dibagikan pada warga sudah mengantre sejak pagi. Beruntung aksi massa bisa segera diredam oleh panitia. Antrean juga sempat membuat beberapa orang pingsan, bahkan ada yang harus dilarikan ke rumah sakit lantaran tak juga siuman. Penutupan atau closing ceremony PON ke-20 Papua akan dilakukan pada 15 Oktober mendatang di Stadion Lukas NMB. Kementerian Dalam Negeri membatasi penonton dalam acara penutupan maksimal 10.000 orang, termasuk tamu VVIP, Pas Pampres, dan tenaga kesehatan. Penutupan akan dihadiri Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, Ainus melaporkan. Berselang 2 pekan peristiwa meledaknya sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, kini 3 sumur minyak ilegal kembali meledak. Polisi memburu pemilik lahan dan pemodal yang kabur sesaat setelah kejadian. Kembang lautan api. 3 sumur minyak ilegal di Desa Keban 1, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali meledak. Usai kejadian, pelaku langsung melarikan diri. Angin kencang membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Peristiwa ini berselang 2 pekan setelah sumur minyak ilegal di kawasan yang sama meledak dan menelan korban jiwa. Selain membantu pemadaman, saat ini petugas kepolisian dikerahkan untuk penyelidikan. Dengan penegakan hukum yang kita lakukan, ribuan titik sumur yang sudah kita tutup, ini menyebabkan masyarakat juga akhirnya mensupport kegiatan kita dengan menutup sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini kemudian menyebabkan dugaan peristiwa kebakaran di titik sumur yang memang belum tertutup karena jauhnya itu dari lokasi dari penegakan hukum kita sangat jauh. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus serta ratusan personel Brimob Polda Sulsel dikerahkan mencari titik sumur minyak ilegal. Sedikitnya ada 1.000 titik sumur minyak ilegal yang beroperasi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari Firdaus, Ainus melaporkan. 6 unit ruko di Jalan Baru, Distrik Abepura, Jayapura, Papua ludes terbakar. 3 orang penghuni ruko tewas, salah satunya balita. Kebakaran terjadi di Jalan Baru Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu dini hari. 6 ruko terbakar dan api berasal dari lantai 3 salah satu ruko yang menjual alat rumah tangga dan rod. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan sirkulasi udara yang kurang baik membuat 7 mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kota Jayapura tak mampu memadamkan api dengan cepat. Bahkan setelah api padam, kebakaran kembali terjadi di tempat yang sama 30 menit kemudian.
rumah sakit ambulans dari rumah sakit Bayangkara. Setelah kami tarik pasukan itu kurang lebih jam 7:30 pagi. 30 menit dari setengah 8 pagi kami mendapat informasi kembali dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran yang lebih hebat. Seperti itu. Rupanya pada saat kebakaran pertama, pada saat kita mengamankan pemasangan polis lain, mungkin pintu sementara dalam posisi tertutup sehingga api mencari celah untuk keluar, seperti begitu. Oke. Sekarang yang kami turunkan semua armada kami turunkan, kemudian ditambah dengan AWC. Bantuan dari Polresta. Dalam kebakaran ini, 3 orang penghuni ruko tewas. Korban bernama Nur Alfian, ibu rumah tangga, dan 2 orang anaknya yang berusia 9 tahun dan 1 tahun karena terjebak kebakaran. Jenazah ketiga korban baru dapat dievakuasi sekitar pukul 8 waktu setempat lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Pabrik pengolahan kayu di Gresik, Jawa Timur hangus terbakar. Kebakaran menyebabkan warga panik karena lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga. Puluhan pekerja bersama-sama memadamkan api di gudang tempat pengolahan kayu PT Karya Mandiri di Desa Sekar Kurung, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Sebanyak 8 unit pemadam kebakaran dari Pemkab Gresik, Surabaya, dan Lamongan diturunkan untuk memadamkan kebakaran. Kebakaran gudang membuat warga sekitar panik karena berdekatan dengan permukiman mereka. Awalnya dari mana? Nah, itu belum tahu, masih dalam bibit. Ada berapa gudang dan yang? Kalau monitor tadi ya 1 gudang. Ada 1 gudang. Ada korban jiwa kan? Sementara sampai saat ini belum ada. Belum ada. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Diduga api berasal dari bagian mesin pengering kayu dan merembet ke bagian gudang penyimpanan kayu. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Tumpukan kertas serta banyaknya peralatan kantor yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Serang dalam, perhatikan atas, kacamu tutup. Api membakar kantor Kementerian PUPR Jawa Timur di kawasan Jalan Gayung, Kebonsari, Surabaya, Rabu dini hari. Banyaknya tumpukan kertas serta alat kantor yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke ruang-ruang lainnya. Pemadam kebakaran menurunkan 14 mobil pemadam serta membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Untuk pemadamannya sendiri kita pukul 4.22 sudah selesai. Dan pada saat kita datang, api sudah cukup besar, karena sudah sampai ke atap, termasuk yang di depan itu, yang di ruang kantornya sendiri itu ada tumpukan kertas sampai sekitar 1 meteran lebih. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan banyak dokumen yang terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan guru SMA PGRI 1 Padang terkurung di dalam sekolah karena pagar sekolah digembok oleh sejumlah oknum preman. Hal ini dikarenakan adanya kisruh antara pemilik yayasan sekolah atas perebutan kepemilikan sekolah tersebut. Belasan orang guru SMA PGRI 1 Kota Padang terkurung dalam sekolah mereka selama berjam-jam karena pagar sekolah mereka digembok oleh sejumlah oknum preman. Peristiwa ini disebabkan karena adanya kisruh kepemilikan yayasan sekolah PGRI 1 Kota Padang antara yayasan yang lama, Das Rizal, dengan yang baru, Sofyan Kahar. Ini adalah sekolah yang dimiliki katanya oleh yang dimenangkan oleh Yofrizal atau yayasan mereka. Sementara surat sudah jelas-jelas pengadilan mengatakan pada hari ini adalah unmanningnya, eksekusi inkrahnya Pak Das sebagai ketua yayasan. Belasan guru beserta kendaraannya yang terkunci di dalam sekolah akhirnya bisa keluar setelah kepolisian dari Polresta Padang dan Polsek Padang Timur tiba di lokasi dan melakukan mediasi. Solusinya kita koordinasi sama pihak Pak Edianto, Pak ya? Edi Suharto sebagai sekretaris yayasan, kita telepon supaya kita cari jalan solusinya. Alhamdulillah setelah kita telepon tadi pihak securitynya datang buka pintu atau gemboknya dan ibu-ibu yang di dalam sudah bisa keluar termasuk sepeda motornya.
Aksi penggebukan menyebabkan aktivitas belajar terganggu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi gerebek pabrik tembakau Gorilla dan Liquid Vape yang mengandung narkotika di Kota Serang, Banten. Dalam sebulan, 4 orang pelaku mampu memproduksi 5 kg tembakau sintetis dengan keuntungan Rp400 juta. Pabrik tembakau Gorilla dan Liquid Vape narkotika di Komplek Puri Serang, Banten digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Serang. Dari dalam rumah kontrakan, polisi mengamankan peralatan serta bahan baku pembuatan tembakau Gorilla dan Liquid Vape narkotika. Barang haram ini diedarkan pelaku ke seluruh Indonesia melalui akun media sosial. Dari keuntungan penjualan, digunakan tersangka untuk foya-foya ke tempat hiburan malam. Penjualannya tadi Kasat Narkoba sudah menyampaikan ke seluruh Indonesia karena akun itu akun privat, tapi seluruh yang bisa masuk ke situ ya. Kalau dilihat dari resi, tadi saya baca dari Papua ada, Bekasi ada, sampai ke mana lagi. Ini pokoknya dari hasil resi ini hasil pengiriman ya. Ya. Sebulan bisa berapa keuntungannya? Keuntungan itu kurang lebih 400 juta. 1 tahun. Keuntungannya dapat apa? Keuntungannya didapat Berapa? Kan 1 tahun nih sudah produksi, berapa duit yang dihasilkan? Kalau duit sekitar 100 juta. Soalnya lebih ke hiburan gitu. Lebih ke hiburan. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Puluhan mobil operasional pemerintah Kota Tangerang, Banten terbengkalai dengan kondisi memprihatinkan. Aset milik Pemkot dibiarkan tidak terawat di belakang kantor Dinas Perhubungan. Seperti inilah kondisi kuburan mobil operasional yang merupakan aset milik pemerintah Kota Tangerang, Banten. Sebagian kendaraan ini merupakan mobil operasional dari berbagai dinas perangkat daerah yang sudah tidak terpakai. Sebagian lainnya pernah digunakan sebagai mobil dinas anggota DPRD setempat. Total ada 36 unit mobil berbagai jenis yang dibiarkan terbengkalai tanpa perawatan di belakang kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang telah mengajukan rencana pelelangan, namun terkendala masalah berkas administrasi. Saat ini itu dalam proses lelang gitu ya. Kemarin sebelum proses lelang kita mulai itu dicek kembali oleh inspektorat dan menurut inspektorat kita masih perlu ada pemberkasan yang kita lengkapi. Sekarang kita dalam proses pelengkapan berkas untuk kemudian segera kita lelang. Selain 36 unit mobil ini, Pemkot Tangerang juga akan melelang kendaraan operasional lain yang berusia di atas 5 tahun jika proses kelengkapan berkas administrasi telah selesai dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.